Halo semuanya, kembali lagi di channel Gelap Penuh Misteri. Tempat di mana cerita-cerita seram, misteri, dan kisah gelap akan menemani kalian. Kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Warung Sembako Penghisap Nyawa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Lalu seperti apa untuk kisah horor kali ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Orang-orang di sekitar selalu mengenal Pak Thohir sebagai sosok yang ramah. Warung sembakonya sederhana, berdinding kayu tua. Catnya sudah mengelupas, tapi selalu ramai dikunjungi pembeli. Sejak pagi hingga larut malam, pintu warung itu hampir tidak pernah benar-benar tertutup. Bahkan, banyak warga merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang pria parubaya dan istrinya, Bu Munah, bisa menjaga warung hampir tanpa henti? Seolah-olah mereka tidak pernah kelelahan. Warung itu menjual kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, kopi, rokok, permen anak-anak, sampai mie instan. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Namun, perlahan satu demi satu, kejadian ganjil mulai dirasakan oleh warga. Suatu malam, Rama diminta ibunya membeli gula. Warung Pak Thohir masih terbuka, meski sudah hampir pukul 11 malam. Saat itu jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik. Rama bercerita kemudian, ketika ia masuk ke warung, lampunya terasa terlalu redup. Aroma lembab menusuk hidung, seperti bau tanah basah bercampur darah yang membeku. Ia mendapati Bu Munah duduk diam di kursi belakang. Wajahnya pucat, matanya memandang kosong ke arah langit-langit. Pak Thohir menyapanya ramah, namun senyumnya aneh, seolah dibuat-buat. Rama cepat-cepat membayar gula. Tapi begitu ia melangkah keluar, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Katanya, "Jangan kembali ke sini, jangan." Rama lari terbirit-birit, dan sejak malam itu, ia enggan membeli apapun di warung itu. Beberapa hari kemudian, Bu Marsi, janda tua yang tinggal sendirian, datang ke warung. Ia membeli minyak tanah dan sedikit beras. Warga sekitar melihatnya masuk ke dalam warung, tapi anehnya, tak ada yang melihat ia keluar. Malamnya, rumah Bu Marsi gelap. Keesokan harinya, ia benar-benar hilang. Tidak ada yang tahu kemana. Tetangga terdekat, Pak Edi, mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari warung itu pada tengah malam. Suara tangisan perempuan, terkadang suara anak kecil yang minta tolong. Tapi anehnya, setiap ia mencoba memastikan, warung terlihat normal. Pak Edi memilih diam, meski hatinya gelisah. Kejadian berikutnya mengguncang warga. Seorang anak kecil bernama Vira, berusia 8 tahun, meminta uang receh pada ayahnya untuk membeli permen. Ia pergi ke warung Pak Thohir sore itu. Warga terakhir melihat Vira melangkah masuk dengan senyum ceria. Namun sampai malam menjelang, Vira tidak pulang. Pencarian dilakukan. Rumah-rumah diperiksa, tapi tidak ada jejak. Ayah Vira, Pak Harun, kalap. Ia mendatangi warung Pak Thohir dengan emosi, menuduh mereka menyembunyikan anaknya. Namun saat pintu warung diobrak warga, yang mereka temukan hanyalah rak-rak penuh sembako, dan di sudut, Bu Munah duduk dengan tatapan kosong seperti sebelumnya. Pak Thohir tenang aja, berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Mungkin anaknya main ke tempat lain. Tapi semua orang tahu, itu tidak mungkin. Beberapa warga akhirnya mendatangi Pak Yahya, orang yang dituakan. Dengan wajah serius, Pak Yahya berkata pelan, "Warung itu bukan warung biasa, ada yang lain di dalamnya. Sesuatu yang mengambil nyawa, siapa saja yang masuk, tidak semuanya keluar sebagai manusia lagi." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang meremang. Malam itu warga tak berani melewati jalan depan warung. Dari luar, lampu petromak warung masih menyala redup, seperti mata yang mengintai. Bau anyir sama-samar terdiam sampai ke seberang jalan. Dan sejak hilangnya Vira, warung sembako Pak Thohir mulai mendapat julukan baru, warung penghisap nyawa. Nama itu bukan sekedar ejekan, tapi benar-benar menggambarkan rasa takut yang menghantui seluruh warga. Anak-anak tidak lagi diizinkan orang tua mereka mendekat ke sana. Bahkan orang dewasa pun memilih berjalan memutar lebih jauh daripada sekedar melintas di depan warung itu pada malam hari.
Namun anehnya, warung itu tetap terbuka setiap hari. Lampunya menyala redup, pintunya setengah terbuka, dan suara ketukan botol atau rak terdengar dari dalam, seolah-olah warung itu tetap beroperasi normal. Meski pembeli sudah semakin jarang, Pak Edi, yang rumahnya paling dekat dengan warung, menjadi saksi teror berikutnya. Suatu malam ia terbangun oleh suara seperti benda jatuh dari arah warung. Ia mengintip dari jendela, dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar. Dari celah pintu warung yang sedikit terbuka, ia melihat sosok anak kecil berjalan terseok-seok. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap lurus. Saat ia menoleh, Pak Edi terbelalak. Itu wajah Vira. Tapi tubuh Vira tampak pucat membiru, seolah bukan lagi seorang anak manusia. Dalam hitungan detik, sosok itu lenyap, kembali ke dalam gelapnya warung. Pak Edi jatuh terduduk, tak sanggup berteriak. Keesokan harinya ia menceritakan semuanya pada warga, namun sebagian tidak percaya, apa yang menganggapnya halusinasi. Ada pula yang yakin Pak Thohir menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih jahat. Beberapa hari kemudian, giliran Darmin, tukang ojek, mengalami kejadian mengerikan. Ia sering mangkal tak jauh dari depan warung, terutama malam hari ketika menunggu penumpang pulang kerja. Malam itu ia melihat seorang perempuan tua keluar dari warung sambil menenteng plastik hitam. Wajahnya samar dalam gelap, tapi Darmin yakin itu Bu Marsi, janda tua yang sudah lama hilang. Darmin refleks memanggil, "Bu Marsi, Bu, kemana aja selama ini?" Perempuan itu berhenti, menoleh perlahan, matanya kosong, wajahnya pucat kaku, dan bibirnya menghitam. Lalu ia membuka mulutnya, tapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan erangan panjang yang dalam, seperti suara dari perut bumi. Darmin kaku di tempat, tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, sosok itu hilang begitu saja, meninggalkan bau busuk menusuk hidung. Sejak malam itu, Darmin tak lagi berani mangkal di dekat sana. Puncak kegelisahan warga terjadi ketika Rama dan Wulan yang penasaran karena sering mendengar cerita aneh, memberanikan diri mendekati warung pada sore hari. Dari luar, mereka melihat sosok Pak Thohir sedang merapikan rak. Namun saat menoleh ke arah jendela kecil di samping warung, Rama melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Wajah anak kecil yang menempel di kaca, pucat, dengan darah menetes dari matanya. Rama panik, menarik tangan Wulan untuk segera menjauh. Namun sejak hari itu, Rama sering sakit kepala hebat, mimpi buruk setiap malam, dan terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia bercerita pada ibunya bahwa dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam warung, dikelilingi rak-rak penuh barang sembako, tapi semua barang itu basah kuyup oleh darah. Semakin banyak kesaksian aneh, semakin kuat keyakinan warga bahwa warung itu bukan sekedar tempat usaha. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di dalamnya. Akhirnya para warga sepakat berkumpul di rumah Pak Yahya. Suasana malam itu tegang, semua wajah dipenuhi rasa takut. Pak Yahya dengan suara berkata, "Aku sudah bilang sejak awal, warung itu bukan tempat biasa. Ada perjanjian yang dibuat oleh pemiliknya, perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari dunia kita, dan selama perjanjian itu berdiri, akan selalu ada nyawa yang diminta untuk dibayar." Kata-kata itu membuat semua orang saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing di kejauhan terdengar. Dan saat itu juga, angin kencang berembus melewati rumah Pak Yahya, membawa aroma anjir yang jelas berasal dari arah warung sembako milik Pak Thohir. Semua warga yang berkumpul terdiam kaku. Bau itu begitu menyengat, menusuk hingga ke dada, membuat beberapa orang muntah. Ada yang mencoba menutup hidung, tapi tetap saja aroma busuk dicampur amis darah itu menembus masuk. Pak Yahya hanya menunduk, wajahnya serius, lalu berkata lirih, "Itu tandanya ada nyawa yang baru saja diambil." Malam itu warga semakin ketakutan. Mereka tidak lagi berani mendekati warung, bahkan hanya untuk sekedar melintas. Tetapi keesokan harinya, kabar buruk menyebar. Seorang anak kecil ditemukan pingsan tak jauh dari warung. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat seperti habis tersedot darah. Saat sadar, anak itu hanya berbisik, "Ada yang manggil aku dari dalam. Suara perempuan." Warga gempar.
Nama Bu Mona langsung disebut-sebut. Istri Pak Thohir itu memang jarang bicara, selalu duduk di sudut warung dengan tatapan kosong. Banyak yang percaya bahwa ia bukan lagi manusia biasa, melainkan semacam perantara dari sesuatu yang bersemayam di warung itu. Darmin yang sejak peristiwa dengan sosok Bu Marsi jadi tak tenang, mencoba memberanikan diri untuk bicara. Dengan suara bergetar, ia mengaku pernah melihat Pak Thohir keluar warung lewat pintu belakang saat dini hari. Di tangannya ada karung besar yang dibawanya di kebun kosong di belakang. Darmin yang penasaran mencoba mengintai dari jauh, dan ia bersumpah melihat cairan merah menetes dari karung itu sepanjang jalan. "Seperti darah segar," katanya dengan wajah pucat. Mendengar itu, beberapa warga marah, terutama Pak Harun. Ayah Vira, dengan nada tinggi ia bersumpah akan membongkar isi warung itu, apapun resikonya. Tapi Pak Yahya menahannya. "Jangan gegabah, yang kalian hadapi bukan manusia biasa. Kalau kalian salah langkah, nyawa kita sendiri taruhannya." Namun kejadian aneh tidak berhenti. Rama, yang sejak sering bermimpi buruk, kini semakin parah kondisinya. Ia mulai mengigau di malam hari, berteriak memanggil nama-nama orang yang sudah hilang, termasuk Vira dan Bu Marsi. Ibunya, Bu Lilis, ketakutan setiap kali melihat anaknya tidur dengan mata setengah terbuka. Bibirnya bergerak sendiri seolah membaca sesuatu yang asing. Suatu sore, Wulan datang menjenguk Rama, tapi bukannya menenangkan, ia justru ikut mendengar sesuatu dari mulut Rama yang mengigau. Suara itu bukan lagi suara Rama, melainkan suara berat yang serak. "Bawa aku kembali ke warung, darahku masih haus." Wulan lari terbirit-birit, menangis ketakutan. Di sisi lain, Pak Edi juga semakin terganggu. Ia mengaku hampir setiap malam mendengar suara anak-anak bermain di halaman warung. Padahal semua warga tahu, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Saat ia memberanikan diri mengintip lewat jendela kamarnya, ia melihat bayangan kecil-kecil berlarian di sekitar warung. Namun yang membuatnya hampir pingsan adalah ketika salah satu bayangan itu berhenti, menoleh ke arahnya dan wajahnya jelas. Itu wajah Vira, dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan. Ketegangan memuncak ketika suatu malam, warung itu tiba-tiba gelap gulita. Lampu petromaknya mati, tapi warga mendengar suara gaduh dari dalam. Suara orang tertawa, tangisan, dan dentuman keras seolah rak-rak dihempaskan. Bau busuk menyebar ke seluruh jalan. Beberapa warga yang tak tahan langsung lari menjauh, meninggalkan area itu. Keesokan paginya warung itu kembali terlihat normal, rak-raknya rapi, lampunya menyala, dan Pak Thohir duduk tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di depan warung, warga menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sebuah sandal kecil milik Vira, basah oleh darah yang sudah mengering. Pak Harun meraung histeris melihat itu. Semua orang yakin nyawa anak-anak mereka memang benar-benar sedang dihisap oleh sesuatu yang bersemayam di warung sembako itu. Dan pada malam berikutnya, ketika warga kembali berkumpul untuk mencari jalan keluar, suara lirih terdengar dari arah warung. Suara itu jelas-jelas suara perempuan, serak tapi memanggil dengan lembut. "Masuklah, jangan takut. Belanja saja, semuanya murah." Semua menoleh, dan pandangan mereka tertuju pada warung Pak Thohir yang masih terbuka. Lampunya berkelip-kelip seperti api kecil yang hampir padam. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Suara liur perempuan itu masih terdengar, semakin jelas, seperti berasal dari perut warung yang masih dalam. "Masuklah, semuanya murah. Tidak perlu bayar." Suara itu begitu menggoda, namun sekaligus membuat darah seakan membeku. Pak Yahya akhirnya berdiri, menatap warga dengan wajah serius. "Kita tidak bisa membiarkan ini lebih lama. Setiap hari, semakin banyak nyawa yang dipanggil. Kalau tidak segera dihentikan, bukan hanya anak-anak kita semua bisa jadi korban." Meski takut, warga pun sepakat. Malam itu belasan orang berkumpul membawa lampu dan keberanian seadanya. Pak Harun berdiri paling depan, menggenggam sandal kecil milik Vira yang ditemukan kemarin. Rasa marah dan putus asa membuatnya nekat. Mereka berjalan perlahan mendekati warung udara. Di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Bau anyir semakin menusuk dan semakin mendekat.
Semakin terasa seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari kegelapan. Saat pintu warung didorong, engselnya berdigit pelan. Pemandangan di dalam membuat beberapa orang mundur ketakutan. Rak-rak sembako terlihat normal sekilas, tetapi jika diperhatikan, setiap bungkus beras, minyak, hingga botol minuman tampak basah oleh cairan merah. Aroma darah begitu kuat. Bu Muna duduk di kursi belakang, menatap lurus tanpa berkedip. Wajahnya pucat, namun bibirnya bergerak pelan, seolah menggumam doa dan mantra. Sementara itu Pak Thohir berdiri tegak di samping rak, menatap semua warga yang masuk dengan senyum dingin. "Kenapa kalian semua datang malam-malam begini?" Suaranya tenang, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Pak Harun maju selangkah, menunjuk ke arah sandal berdarah yang dibawanya. "Kembalikan anakku!" teriaknya dengan suara bergetar. Pak Thohir hanya tertawa kecil. Tawa itu datar, tanpa emosi. Justru membuat suasana semakin mencekam. "Anakmu sudah jadi bagian dari warung ini. Semua yang datang tidak keluar dengan sia-sia. Setiap nyawa ada harganya. Warung ini hidup karena mereka." Tiba-tiba rak-rak di warung bergetar sendiri. Dari celah di bawah meja mengalir cairan hitam pekat bercampur darah. Suara tangisan dan jeritan terdengar, seakan berasal dari dinding dan lantai. Warga berteriak ketakutan. Beberapa hampir pingsan. Rama yang ikut dibawa ibunya mendadak jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara berat. "Kami terjebak, tolong bebaskan kami." Itu jelas bukan suara Rama, melainkan suara orang-orang yang sudah hilang. Wulan menangis, memeluk Rama, sementara warga semakin panik. Pak Yahya segera melantunkan doa-doa keras dengan suara lantang, mencoba melawan kekuatan gelap yang ada di warung itu. Setiap kalimat doa seolah membuat ruangan bergetar. Rak-rak roboh satu persatu, dan suara-suara jeritan semakin keras. Bu Muna menjerit nyaring, tubuhnya kejang-kejang. Lalu ambruk tanpa nyawa. Pak Thohir meraung marah, wajahnya berubah pucat, matanya merah menyala. "Kalian tidak mengerti, warung ini tidak akan pernah mati. Selama darah masih ada, aku akan selalu hidup." Namun doa-doa Pak Yahya semakin keras, dibarengi suara warga yang ikut menangis dan membaca doa bersama. Tiba-tiba lampu petromak meledak, kegelapan total menyelimuti ruangan. Dalam kegelapan itu, terdengar teriakan panjang Pak Thohir, disusul bau hangus yang menusuk. Ketika lampu darurat dinyalakan, warung itu sudah berantakan. Rak-rak hancur, barang-barang berserakan. Di tengah ruangan hanya ada tubuh Pak Thohir yang kosong, terbakar tanpa api. Bu Muna tergeletak tak bernyawa di sudut. Semua warga terdiam, tubuh gemetar, mata mereka berkaca-kaca. Pak Harun memeluk sandal kecil milik Vira sambil menangis histeris. Mereka tahu anak-anak dan orang-orang yang hilang mungkin tidak akan pernah kembali. Namun sejak malam itu, warung sembako itu benar-benar tertutup. Tidak ada lagi cahaya lampu, tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi bau anyir. Bangunannya tetap berdiri, tapi dibiarkan kosong, membusuk, hingga dipenuhi lumut dan rumput liar. Dan setiap orang yang melewati bangunan itu akan mempercepat langkah mereka, karena di udara samar-samar masih tercium bau darah. Warung itu mungkin sudah mati, tapi bisikannya masih hidup. Itulah kisah horor untuk video ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan like sebagai dukungan untuk channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya yang pastinya lebih seram dan penuh misteri. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya.